Wusong, hari ini kamu akan keluar dari gerbang gunung dengan satu batang dupa. Kalau tidak, kamu harus menunggu 3 tahun lagi. Apakah kamu mengerti? Murid mengerti. Amitabha. Memulai tantangan yang baik. Cengkeraman ular. Si tua, aku hanya akan bermain denganmu.
Amitabh Wusong Yang. Beratnya 1000 pon. Silahkan turun dari gunung. Amitabh itu. Baik. Tapi, kakak ada apa denganmu? Tuangkan anggurnya. Lagi. Tamu, berbaring di sini. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Berikan aku anggur, berikan aku anggur.
Tuan, jika Anda ingin minum, pergi ke sana. Minum perlahan dan mantap. Mengapa aku harus pergi ke sana? Maaf Tuan. Toko ini bisnis besar. Mereka tidak pernah menjual anggur di luar konter Anda. Harus pergi ke Aku sana hanya untuk ingin minum anggur. berada di sini. Tuan, ini agak sulit. Bagiku. Tidak APA, untuk saya jika penjual tahu bahwa saya takut dia akan memetakan umpan saya. Anda harus pergi dan minum di sana. Apa yang terjadi? Apakah itu datar? Layak-layak. Bagaimana kamu memukul seseorang? Aku hanya memukul orang seperti kamu. Anjing memandang orang dengan meremehkan. Aku bahkan tidak kenal orang di Tokyo Bian Liang. Aku sudah ketemu siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Lalu minum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pemilik toko kamu tidak tahu. Tamu ini bersikeras minum anggur dari lemari. Hotel kami punya aturan yang melarang kami menjualnya. Kakek sedang istirahat. Jangan ganggu dia dengan hal kecil ini. Kasih dia anggur, kamu pintar. Pergi kerja. Aku akan kasih kamu anggur. Kenapa kamu menyemprotkannya ke wajah orang? Kamu pikir aku tidak bisa minum? Orang ini akan membuat masalah. Panggil paman. Anggur ini untukmu. Toko hitammu. Berani-beraninya kamu menipu aku dengan anggur jenis ini. Bawa anggurnya cepat. Kalau kamu marah, aku akan marah dan membakar tokomu. Manajer. Apa yang kalian ributkan di siang bolong? Biarkan Tuan mendengarnya. Aku tidak akan memarahimu. Aku benar-benar kenyang. Dia bukan pebisnis, kamu tahu. Kamu tidak tahu dia. Bersikeras minum anggur dari lemari yang aku jual padanya. Tapi dia meminumnya. Dan menyemburkannya ke wajah anak kecil. Masih mengumpat. Jangan pakai telingamu untuk bertanya. Ini wilayah Paman Jiang apakah? Ini tempatmu berkeliaran dengan bebas. Tugas tamu adalah mengeluarkan pemabuk ini dari sini. Untuk mengusirnya. Pelacur tua. Apa yang kamu lakukan? Bersihkan mulutmu. Ini presiden kami, Nyonya. Baiklah. Datang dan minum bersamaku di sini. Kamu mencari mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Ambil cepat. Usung, kamu lagi pegang aku, naik cepat, ayo pukul, pergi cepat. Pergi cepat. Hati-hati. Berani-beraninya, kamu datang ke sini, dan bertindak brutal. Pengadilan kematian. Pengadilan kematian.
Baik. Tuan, selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku, Tuan. Jiang Minxin. Hari ini aku akan menjelaskannya padamu. Aku berasal dari Jing Yanggang. Wusong membunuh harimau. Aku tahu aku sudah mendengar nama Paman Wusong sejak lama. Maafkan aku. Aku tidak mengenal Jiang Minxin. Di mana aku Di mana menyinggung? aku bersalah padamu? Aku memberitahumu bahwa kau menindas rakyat di Mengzhou. Aku tidak tahan denganmu. Tolong selamatkan hidupku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ingatlah ini, sekarang aku telah mendirikan restoran Happy Spring ini. Balas budi segera pada harimau bermata emas. Baiklah, balas saja padanya, kakak. Perempuanku ditangkap kemarin dan saudara, banteng besi serta 3 pahlawan lainnya. Semua adalah saudaraku. Kamu juga. Lepus mereka, Untaku Cedric Camo. Harus melepaskannya. Tuan, maafkan aku. Mulai sekarang, dengarkan aku. Pergi dari tempatku segera, atau setiap kali aku melihatmu sekali, aku akan memukulmu sekali. Aku akan memukulmu 10 kali jika aku melihatmu, aku akan memukulmu 10 kali. Sampai kamu merasa nyaman. Apa kamu dengar itu? Dengarkan apa yang kamu dengar dan lakukan. Tuan, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Pergi dari sini sekarang. Oke, bagus sekali. Chang Hao, kamu bermain dengan baik. Berhati-hatilah, saudaraku. Saudariku tidak apa-apa. Saudara Wusong sangat jago bela diri. Tinyu. Kamu juga jago kungfu. Datang lagi aku. Tidak perlu kapak lagi.
Mari kita Ayo, bandingkan skill bro. tinju kita. Kakak bawa anggurnya. Bawa. Mari lihat trik ini. Lu Dongbin mengangkat teko dan menuangkan anggur dengan kekuatan besar. Kemudian Ti Juaili bertarung dalam keadaan benar-benar mabuk. Gerakan ketiga adalah Han Chongli. Jatuh dan menangkap hati. Zhang Julao mabuk dan menendang bola. Han Xiangzi memegang pergelangan tangannya dan memegang dadanya sambil bermain seruling dalam keadaan mabuk. Toas Lan Kai pecah, dia bersulang kepada Cao Kuo. Jiu si dewa dan menutup tenggorokannya. Qi Xiangju bermain gitar dan menyajikan anggur sambil mabuk. Luar biasa, bro. Skill ini tidak bisa dipelajari dalam sehari 2 hari. Lakukan selangkah demi selangkah. Kamu tahu? Aku tahu. Biar aku ajarkan 2 trik darurat. Pekerjaan darurat. Ini penyelamatan darurat Ayo macam pukul apa? aku. Aku pukul kamu. Ya, Dan aku pukul kamu. baik. Bagaimana dengan ini? 2 skill ini mengejutkan. Dan kuat, mereka bisa mengintimidasi lawan. Kamu harus berlatih dengan baik di masa depan. Kamu tahu bahwa aku. Tahu? Terima kasih. Bro. Apa yang terjadi di depanku? Mungkin Tuan Chen. Dia mencoba menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menilai kasus di mana? Tidak ada pengawasan di koridor, dia lari keluar. Tuan Chen. Sangat aneh aku. Tidak tahu di mana kamu mempelajarinya. Trik aneh.
Lihat ini seperti memanjat tembok di malam hari. Seorang pencuri biasa masuk ke rumah dan membuka kunci. Mr. Chen sangat tertarik pada orang ini. Saya tidak repot-repot menanyakannya. Orang menjaga rumah. Lari 3 putaran. Tunggu sampai Anda kehabisan napas. Kemudian tuangkan sesendok cuka panas. Kondisi apa ini? Kakak jangan meremehkan hal ini. Tuangkan cuka panas ke sendok ini. Dan itu pasti akan membuat paru-paru Anda tercekik. Masalah batuk sudah diobati. Anda tahu bahwa APA yang Marika Lekukin untuk mencari nafkah adalah diam. Anda batuk sambil berjalan. Jangan makan semangkuk nasi itu. Pejabat pemerintah ini tampaknya bukan hanya pejabat bodoh tetapi juga kejam. Tidak ada yang berada di bawah hukum karena pejabat anjing ini. Sedangkan untuk Saudara miskin mungkin tidak demikian. Mr. Chen ini agak aneh. Selain itu saya agak tertarik pada buku. Reputasi resmi sangat baik. Dan kita tidak akan membicarakannya lagi. Mari kita berjalan-jalan. Kakak, cuaca akan menjadi panas. Ini beberapa pakaian musiman. Dingin dan panas. Jaga dirimu. Jangan khawatir kakak. Ingat kakak. Hati-hati. Rumah saya adalah rumah Anda. Ada apa? Mengirim pesan ke rumah. Berarti saya harus pulang dan melihat ketika tidak sibuk. Benar kakak. Saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Manajer Anda. tubuh kakak kedua memerintahkan bahwa Ini adalah pekerjaan kakak perempuan saya. Jika dia datang, jangan katakan padanya, saya di sini. Kakak, apakah kamu tidak membuat segalanya sulit untukku? Apakah mengikuti suasana hati Erniang? Dia pasti akan memaksa saudara-saudaranya untuk memberitahu kebenaran. Selama kamu tidak mengatakan ini kakak, saya tidak akan melakukan apapun padamu. Apakah kamu benar-benar takut pada ibu keduaku? Saya tidak takut pada kakak saya. Saya pikir, dia sangat baik padaku. Saya Wusung tidak bisa menerima itu. Baiklah kakak berhenti bicara. Itu di restoranmu. Tolong bantu saya merawatnya. Jangan khawatir, kakak saya akan mengingat ini. Jaga Dirimu kakak. baiklah Tuan Si. Duto telah kembali ke Jindu Jianfu. Ini adalah berkah. Saya berani mengatakan bahwa Dou Jianfu kami, makan minum dan berpakaian lebih baik daripada keluargamu sesuatu. Hanya akan baik dan tidak buruk. Mengapa kamu membuatnya terdengar seperti perpisahan hidup atau mati? Kakak, tolong cepat kembali. Kakak dua ingin melihatmu masuk. Baik, kerja bagus. Sangat bagus kungfu. Sangat bagus. Bagus. Saya sangat malu. Baiklah. Pisau naga bergulir ganda memang sesuai dengan reputasinya. Tolong. Doto, dengan keterampilanmu saya merasa sangat teraniaya karena pasang pedang ganda biasa ini. Tunggu saya nanti. Temukan pengrajin yang baik. Dan saya akan membuatkanmu sepasang pisau yang bagus. Terima kasih banyak Tuan Kepala. Kota memiliki keterampilan kungfu yang luar biasa. Dan pasti diajarkan oleh seorang master saya. Tidak tahu dari mana kepala sekolah itu berasal. Siapa guru terkenal yang mengajarimu? Ketika saya masih muda saya berada di kuil Shaolin. Dan saya adalah murid sekuler selama bertahun-tahun. Setelah lulus bertemu lagi di Tokyo. Chu Tong Master Chu. Ini Master Chu. Ajari saya teknik pedang naga bergulir. Ini tangan besi Chu Tong Master Chu, bukan? Ini adalah dunia seni bela diri sekarang. Taishan Bidu. Meskipun Mr. Chu dan saya memilikinya, tidak berkesempatan melihat satu sama lain. Namun Master reputasi Yo. Saya telah mendengar reputasi Mr. Chu sebelumnya.
Sudah melihat Mr. Chu pada tahun-tahun sebelumnya. Murid lain. Si Fengong kuda putih tombak silver. Lagi pula dia adalah saudara yang lebih tua. Persis. Si Wenjun adalah saudara saya yang lebih tua. Pada saat itu, saudara Si menunjukkan saya beberapa kungfu. 100 burung menghargai tombak Phoenix. Saya berani mengatakan tidak ada rival di dunia. Hanya Si Wenjun yang tidak beruntung. Sekarang hanya di kota Zhengtou. Zheng orang tua di rumah A. Pelatih tongkat dan pistol. Tapi itu tidak masalah A. Pahlawan tidak dinilai oleh asalnya Te. Istana Kekaisaran. Butuh orang pahlawan dan juara, hanya membutuhkan keterampilan nyata ada. Tidak perlu khawatir tentang harinya, ketika keberhasilan akan datang. Doto, apa menurut Anda? Dewasa benar. Saya cukup menghargai diri Anda. Seni bela diri persona dan tulisan. Tidak berani memanjakan Anda sebagai unggul atau kalah. Dan karena peraturan pengadilan. Saya tidak baik berlebihan. Saya mengundang Anda untuk datang ke rumah saya. Saya hanya ingin kami lebih dekat. Sebagai bersaudara I. Jangan berani memperlakukan dia seperti pelayan. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengajar murid dan pelayan di rumah selama keadaan normal. Beberapa keterampilan perkenalan dasar. Lihat influencer mereka. Saya pikir saya tidak bisa mempelajari hal yang sangat maju di kami. Waktu bebas. Kita bahas soal seni bela diri. Lihat itu bagus. Tuan Anda sangat sopan. Saya hanya takut kemampuan bela diri saya terlalu rendah saya. Takut menyesatkan murid-murid. Bagaimana bisa Anda mengatakan wudhu sangat rendah hati? Sudah hampir siang. Mari kita makan sambil berbincang. Saya sudah di gedung Yuanyang sebuah perjamuan untuk Anda. Selamat datang Wuduto. Wuduto silakan. Baiklah. Silakan. Apakah kakak kedua? Menghindari saya? Saya lari sendirian dengan tekad. Datang lagi kamu. Pelacur, lihat aku tidak bisa membunuhmu aku. Masih menjawabmu pelacur. Chanlan, ya, datang dan berjuang untukku. Pelacur kecil ini. Pukul aku keras. Jika tidak menyakitinya aku akan. Biarkan kamu memukulku. Ini Tai Tai. Sejak Anda memerintahkannya Nyonya, bagaimana Chunlan tidak bekerja keras? Maksudku Magnolia. Aku juga mendengarnya itu. Bukan aku Chunlan yang melawanmu. Nyonyaku menyuruhku memukulmu. Jika aku tidak menggunakan tenaga, Nyonyaku harus memukulku. Maaf, tahan saja. Berani-beraninya kamu menjawab pelacur kecil? Apakah kamu masih berani melakukan ini jika aku tidak bisa membunuhmu? Mari kita cari pria. Apa yang terjadi? Mungkin dia adalah selir ketiga. Pukul anak itu Yolan. Yolan adalah anak yang menyedihkan. Aku menyuruhmu merayu pria kamu. Berani menjawab selir ketiga. Orang hidup seperti ini baru saja dipukul. Mengapa tidak ada yang memberi kamu nasihat? Ini semua tentang orang dewasa. Dan kita juga tidak bisa mengendalikannya. Ia sangat tidak beruntung. Cao Cao, aku menyarankanmu untuk tidak pergi. Selir ketiga. Tidak apa-apa. Kalian tetap di sini, kami akan melanjutkannya nanti. Doto. Kamu berkelahi. Bunuh aku? Aku sudah berjuang keras untuk bertahan hidup. Biarkan aku mati, tidak mudah membunuhmu. Kamu adalah ibuku. Aku menghabiskan Serratus to heal Perak Dan. Membelinya lagi. Kamu sudah mati. Ibuku mati, aku kehilangan uang. APA? Aku akan menjualmu ke rumah bordil. Dapatkan 100 tahil perak. Pukul aku keras-keras. Jika Chonlan lelah, pindah ke Chiuju. Saat bunga krisan musim gugur lelah, pindah ke teratai musim Berhenti. panas. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa yang bisa dikatakan seseorang yang tidak bisa dikatakan dengan baik? Nyonya, tolong lihat, sepertinya seseorang benar-benar merasa kasihan pada Magnolia. Nyonya, apakah menurutmu kita masih mampu bertarung? Aku membeli pria ini dengan uangku sendiri. Aku punya hak penuh untuk memukul atau memarahimu.
Wodoto, kamu hanya seorang pelatih. Pekerjaan rumah tangga. Bukan tempatmu untuk bicara. Chenlan. Memanggilku lagi. Ya, ya. Berhenti. Selir ketiga. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Tapi, keluarga surgawi dibesarkan oleh ayah dunia hidup. Mengapa kamu tidak memperlakukannya seperti manusia? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Wodoto memiliki pengetahuan yang baik. Dan baik kepada wanita. Mengapa dia menyukai gadis ini? Jika kamu mencintainya, katakan saja. Bibi ketiga saya adalah presiden. Saya memberikannya padamu. Mengapa kamu harus repot-repot seperti ini? Memainkan peran pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Bibi San, tolong hormati diri sendiri. Saya Wusong, bukan orang yang vulgar. Siapa yang tahu siapa kamu? Tidak ada luka dan tidak ada janggut. Siapa yang akan bertugas sebagai pribadi? Saya mendengar. Wodoto, kamu berada di Kabupaten Yango. Kasus yang dilakukan secara khusus melibatkan hubungan romantis. Saya dan Gejala adalah saudara perempuan suami saya. Diam. Tempat tinggal pertama Wusong selalu jujur. Jangan ganggu saya. Pelacur. Beraninya kamu menodai reputasi saya? Kepalan tangan saya tidak mengenal orang. Tolong lihat. Orang ini sangat garang, dan saya sangat takut. Kamu sangat berani. Beraninya kamu bertindak begitu brutal di depan saya? Saya bisa memberitahumu, Wusong. Jangan berpikir bahwa Tuan mengundangmu pulang. Tapi apa yang ada di balik ini? Bagaimana kamu bernyanyi? Masih belum pasti. Ketika kita berbicara tentang surga, kamu hanya seorang prajurit. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu seperti tamu. Izin tinggal. Tidak mengizinkan omong kosong. Mengapa kamu tidak segera kembali? Saya malu di sini. Tuan, Pulang dan perbaiki semuanya dengan Wodoto malam ini. Gadis yang hilang, apakah kamu baik-baik saja? Ada. Orang di sini. Magnolia, bawa dia ke Chang MA untuk mendapatkan obat. Ya, ayo pergi. Aku benar-benar minta maaf dan aku akan membuatmu tertawa. Aku akan melepaskannya, aku akan datang dan meminta maaf padamu secara pribadi. Tidak. Perlu untuk itu? Ini kesalahanku bahwa aku seharusnya tidak ikut campur pekerjaan rumah tangga untuk orang dewasa. Tampaknya ini bukan tempat yang akan aku tinggali dalam waktu lama. Kurasa aku akan berkemas kembali ke penjara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu terlalu dermawan. Jangan ikuti wanita-wanita ini. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Mari kita bicara tentang Magnolia. Hidup yang menyedihkan. Orang-orang tidak hanya mengatakan bahwa dia sangat keras kepala, menolak untuk mengakui kekalahan, dan terlihat sedikit seperti selir kedua. Doto tidak menganggapnya serius seorang pria jantan. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengadakan pesta di Menara Yuanyang malam ini. Biarkan mereka Tidak meminta perlu maaf untuk padamu. itu, Tuan. Itu saja. Pulang dan istirahat dulu. Aku akan pergi melakukan sesuatu. jelaskan. Apa yang kamu pikirkan tentang saudaraku yang lain? Di mana ICU disembunyikan? Putriku. Yang kedua, berani-beraninya aku menyembunyikan kakakku, dia pergi sendiri dia. Tidak memberitahuku, sepatah kata pun aku tidak tahu apakah. Kamu masih punya muka untuk mengatakan itu? Mengapa kamu tidak memikirkannya dengan baik-baik? Kakinya lebih panjang dari kakinya. Shane, awalnya kupikir kamu adalah orang yang sangat jujur. Sekarang kamu terlihat sangat licik. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Jika kamu tidak memberitahuku, di mana saudara laki-laki saya yang lain hari ini? Saya akan menggunakan pisau ini, mengeluarkan daging dari tubuhmu, memotongnya sedikit demi sedikit. Tidak baiklah. Saya yakin saya. Bilang kan? Maka kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya saya. Bilang. Baiklah, baiklah. Pacar saya selir bukankah saya? Baru saja memberitahumu. Ini hanya langkah sementara? Jika Wusong tidak menetap, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada sepupumu? Balas dendam Jiang Minsin. Oke, tenang. Mengapa saya?
Lihat betapa marahnya kamu. Sungguh memilukan. Bilang itu padamu. Maka biarkan Wusong menjauh dariku. Saya merasa kesal ketika melihatnya. Pencuri ini berbau seperti sel penjara. Tidak. Terserah kamu untuk menonton pertunjukan ini. Terus bernyanyi bersama saya. Apa yang bisa saya katakan padamu? Itu saja. Apakah kamu benar-benar ingin sejauh ini? Perebutan emas dan perak di Shilin. Harus melakukannya dengan sempurna. Tidakkah kamu ingin lebih dalam? Seperti sepupumu. Penampilan bawang hijau Jiang Minxin. Bukanlah Wusong, saya kalah. Jika saya membantu kamu, apa keuntungan yang akan saya dapatkan? Jika saya memiliki Hidden Capacian, saya akan menghasilkan banyak uang setiap hari. Dan di timur kota saya. Gayanya terserah kamu saya. Bilang ini. Jangan hanya mengandalkan kata-kata manis. Pria sejati. Setelah suami mengucapkan kata-kata tersebut, kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Wodoto ada di sini. Silakan datang dengan cepat. Tuan, keluarga Anda sudah tiba. Tidak pantas bagi pria kecil duduk di bangku. Selamat datang Dan. Hari ini adalah makan malam keluarga. Kita semua adalah satu keluarga. Untuk memberi penghargaan kepada pelatih yang rajin bekerja Wodoto dalam beberapa hari terakhir. Anggota keluarga telah berlatih seni bela diri. Kedua, tentang kejadian siang hari. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya Wusong hanya seorang prajurit, saya harus dihormati oleh para tetua. Sudah terlalu tinggi. Wodoto, jangan sungkan. Silakan datang. Silakan duduk, saya akan. Melakukan ablusi hari ini. Saya tidak bisa bicara di siang hari kata-kata. Mengenai kepala ablusi. Saya harap Anda memaafkan saya dan Doto. Layo Doto. Silakan minum cangkir ini. Semua kepala. Lebih baik tidak bersikap sopan. Dia benar-benar serius. Saya berada di rumah dalam pada sore hari ini dan saya sangat menegurnya. Saya hanya menyalahkannya karena menjadi wanita yang tidak tahu tindakan masa lalu Yingwei. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Simiwa kepala. Maafkan saja dia. Jadi saya akan melakukannya dulu. Bagus, ini luar biasa. Doto benar-benar hebat. Ayo. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada ini, pemimpin tertinggi kota, Tuan Zhang Chongjie. Selalu menghormati bos juara, kesatria pahlawan. Datang khusus hari ini. Hidu Tu Li Hui. Kalian berdua saya butuh beberapa minuman lagi hari ini. Saya bertemu dengan Tuan Chang. Selamat datang Tuan. Wali kota ini berada di Jinyang dan Pemberu Harimau. Saya sangat mengagumi Anda. Ayo, saya akan memberikan Anda toast. Ayo Tuan Chang. Saya akan melakukannya dulu, silakan. Ada banyak pahlawan duduk di sini. Ayo duduklah. Kita semua adalah teman mulai sekarang. Juara dunia dan Doto. Meskipun kali ini karena istana. Tapi kita punya saudara di sini, saya tidak akan pernah membiarkan kepala. Ayo. Mari kita minum lagi untuk Doto. Ayo Tuan, silakan, saya berani. Menanyakan kepala. Berapa umur Anda tahun ini? Wusong berusia 25 tahun ini. Apakah Anda sudah berkeluarga? Saya merasa malu membicarakan ini. Orang tua Wu Xi meninggal saat dia masih kecil. Mereka semua adalah saudara saya. Tumbuh dengan satu tangan. Saat saya masih muda, saya tidak tahu banyak. Saya mengembara di sekitar sungai dan danau di masa muda saya.
Saya masih sendiri sekarang saya. Belum menikah. Lihatlah, lihatlah. Ini bukan perjodohan dari surga. Hari ini adalah hari yang indah. Saya ingin melakukan ini untuk Anda. Membicarakan pernikahan. Saya harap pemimpin tidak menolak. Saya Wusung seorang kriminal. Bagaimana kita bisa membicarakan pernikahan? Jika tidak seorang pria sejati, bagaimana saya bisa dekat? Tidak ada bubuk merah untuk menemani. Tidak ada penolakan. Sangat jarang Tuan memiliki niat yang begitu indah. Ini benar-benar tidak diperbolehkan. Semua kepala tidak menolak. Wali kota sendirian di luar. Dan aku juga butuh seseorang di sampingku. Menghidangkan teh. Bagaimana dengan orang ini? Kalau tidak pertimbangkan dulu. Apakah ini pantas atau tidak kita akan bahas nanti. Lagi pula orang ini dan bosnya masih memiliki Nasib anjing manusia yang tidak cocok. gadis Magnolia. Keluarlah Magnolia, ayo. Cepat dan temui Woduto. Segera setelah Raja Budak melihat kepala kota. Aku berterima kasih padamu Gadis karena telah cepatlah menyelamatkanku bangun. siang tadi. Jangan menyiksa Wusung. Magnolia. Gadis Woduto adalah seorang pahlawan. Meskipun aku mengalami sedikit kemunduran, masa depan cerah aku. Melamar kamu untuknya. Ini bukan penghinaan untukmu, Bukan tidak aku. tahu apakah kamu bersedia di hatimu. Apa yang tidak beres untukmu? Yolan adalah istana sang tuan. Dia membeli Buddha. Jangan berani membuat keputusan sendiri. Itu terserah para dewasa untuk memutuskan. Magnolia, jangan pernah mengatakan itu lagi. Dari sekarang kamu akan menjadi Richard Wadaro. Siapa yang berani memandangmu? Tuan. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jangan menolak Doto. Kepribadian dan penampilan Nona Zahlan. Aku melihat semuanya. Hanya karena keluarganya. Tepat waktu untuk gudang orang tua ganda. Aku merasa kasihan padanya. Bawa dia ke istana. Selalu perlakukan dia seperti putrimu sendiri. Hari ini aku harus mencocokkan kepala dia. Berpikir, dia akan memiliki dukungan seumur hidup. Anggap saja ini sebagai perbuatan baik. Nyonya aku Wusung. Sekarang saya adalah orang yang bersalah. Saya khawatir ini akan menunda Nona Yolan. Gadis Magnolia. Duduklah. Ayo. Kita di sini untuk kecantikan yang heroik ini. Ayo. Biarkan saya pergi, jangan hentikan saya. Saya di sini untuk mencari kakak Siapa kecil yang saya. membuat keributan di luar? Sepertinya dia mencari Wodoto. Kakak kedua. Kakak adik. Apakah kamu benar-benar di sini? Kakak kamu sangat kasar. Apa itu sopan santun? Kamu tahu saya sedang mencari kamu. Sulitnya mencari seseorang yang tidak lagi bersembunyi dari saya. Saya tidak menyembunyikan apapun dari kamu kakak. Ini adalah Tuan Wodoto, ini adalah kakak saya. San Ernyang. Adalah kakak saya. Terkejut. Saya pikir itu kampung halaman kamu. Di mana istri aslinya? Bagaimana kamu berbicara? Saya dan kakak saya. Hubungan saya dengan kakak kedua saya bersih. Saya adalah kakaknya. Kakak yang lebih dekat dengan saya daripada saudara kandung saya sendiri. Oke kakak, oke. Kakak baik-baik saja. Kakak saya ada di sini hari ini. Dan ini juga kesempatan baik untuk melakukan ablusi. Jadilah saksi. Apa? Saksi gadis Magnolia. Dia adalah... Kakak yang sudah dewasa. Apa pendapat kamu tentang gadis ini? Saya akan menikahkannya dengan kamu, adik. Wodoto. tunangan dengan kakak kedua saya. Ya, apa pendapat kamu? Tidak kakak. Tuan, apa pendapat kamu? Biarkan masalah ini tenang sedikit.
Aku melihat gadis ini Magnolia. Penampilan ini sangat tampan. Kakak kedua. Kalau tidak, Kakak setuju ini. untuk berhenti membicarakan ini dan itu. Kamu sekarang sudah dewasa. Perlu ada wanita di sekitarmu yang akan datang dan merawatmu. Kalau tidak, kakak akan memutuskan untukmu. Kakak Dujian. Aku mengerti niat baikmu, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku yang membuatku memikirkannya lagi. Masalah ini masih perlu dipertimbangkan. Memaksa Wusong tidak. Apa-apa terserah kamu. Jadi jangan bicara tentang menjodohkan orang. Pembicaraan tentang menjodohkan orang. Mari minum ya. Aku dan kakak kedua sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Minum. Baik, kemarilah kemari. Kemari. Aku tidak mabuk, aku bisa minum lagi. Tuangkan anggurnya. Aku tidak punya gelas ini. Aku ingin berterima kasih kepada Tuan Chang. Tu Wusong. Mari minum ini. Kerja bagus. Ayolah, Woduto. Gadis Magnolia. Woduto mabuk. Tolong bantu dia kembali dan istirahat. Aku membantunya kembali dan istirahat. Pergilah. Semua kalian kembali dan Istirahat. Tuan Chang tidak perlu begitu. Ayo mari minum lagi. Aku ingin kakakku kembali. Ayo berhenti minum. Ayo minum lagi. Ayo aku. Gak mau balik lagi. Oke, minum lagi. Minum lagi nih. kakak kedua. Tuangin aku anggur lagi. Kamu bakal punya cewek suatu hari nanti. Kakak aku seneng bisa minum lagi. Ada yang datang terus. Lempar di halaman. Iya. Aku mau minum lagi. Kamu ngapain sih? Biarin aku minum. Anggur enak. Ayo minum sesuatu aku. Gak mau kamu bantu aku. Aku bisa sendiri. Ayo. Tunggu aja. Kakak aku bakal marah. Kamu siapa? Wodoto itu aku. Aku ini Magnolia. Gadis Magnolia. Kamu ngapain di sini aku? Baru aja mabuk. Itu pengawas dewa. Biar aku bantu kamu. Tuan. Gimana dengan kakak aku? Dia diurus sama Kasim. Nona Magnolia. Ada yang mau ditanya. Yang mau aku bilang itu. Aku udah baik-baik aja sekarang. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Ayo pergi.
Doto. Kamu benci sama aku ya? Bukan itu maksud aku lebih baik. Kamu duluan aja aku. Baru aja tahu. Gimana aku Yolan bisa punya hidup sebaik ini? Jaga diri ya. Aku duluan ya. Gadis Magnolia. Aku. Doto. Mau bilang ke kamu. Hari ini gubernur. Bilang apa yang dia katakan tidak penting kakakku. Juga ngomong sembarangan. Aku ini orang bersalah aku. Takut akan terlambat Nona Magnolia. Aku lihat kamu. Harus lebih hati-hati Doto. Lihat mereka. Gak apa-apa jangan khawatir. Jadi aku duluan ya. Kamu tahu ini di mana? Ini. Jelas anakmu yang buta. Aku kasih tahu ya. Dia menghalangi jalan kita. Kamu memeras kami, aku peringatkan kamu sudah. Buat aku marah aku. Akan bawa kamu ke kantor pemerintah. Aku minta kamu makan makanan resmi. Pak, kamu tidak bisa tidak masuk akal ini. Jelas kudamu, anakku menginjak tempat tidur karena kakinya ada lubang. Keluarga kami, bergantang padanya untuk mencari nafkah. Gimana kami bisa hidup? Aku bisa. Suruh kamu. Minggir dari jalanku. Aku bisa bilang kamu. Buat aku marah aku akan. Jalan sama kamu. Aku akan tinggalkan keluargamu. Pak, kamu tidak bisa begitu sih. Pelukis tidak tahu cara mengangkat. Leo Long. Apa yang terjadi? Sebuah Masalah besar. Beberapa hari lalu, kusir Kasim Lo Ginzi nabrak seseorang di jalan dan si buta bilang dia terluka karena kuda dan... Uduto, menurutmu gimana? Ini kantor yang jadi tanggung jawab Kementerian Perang. Yang ini keluar masuk. Cukup gak kereta dan kudanya? Meskipun kamu melukai seseorang, tetap harus bayar ganti rugi. Lalu gaji militer kita aja tidak bisa apa-apa. Kamu tahu ini di mana? Berani-beraninya bikin masalah di depan istana Dogean? Hati-hati atau kamu akan ditangkap dan dikirim ke tentara. Liu Long, kenapa kamu melakukan ini? Mereka semua penduduk lokal, desa. Sebenarnya tidak perlu begitu. Orang-orang Mengsou, semua pembuat onar dan licik. Jika bukan karena kehendak Tuhan, siapa tahu apa yang mungkin terjadi. Klik di sini. Ayo tante. Bangun cepat. Ayo tante. Ini anjing penguasa nomor 8 sebagai kompensasi untuk perakmu, meskipun tidak banyak. Cukup untuk anakmu. Pergi ke dokter, ambil dan cepat kembali. Terima kasih Tuan. Kemarilah Nyonya, kemarilah. Semoga Bodhisattva memberkatimu dengan umur panjang. Terima kasih Tuan. Oke Nyonya, sudah cukup. Pulang cepat. Semuanya pergi. Ini bukan Jing Yang Gang. Apakah itu Wusong yang berkelahi dengan harimau? Kamu punya hati yang baik. Sangat disayangkan. Tapi saya ingatkan bahwa orang-orang Mengsou selalu keras kepala dan nakal. Itu serigala bermata putih yang tidak bisa diberi makan. Seperti kamu memberi rumahmu ini gunung emas dan perak saya. Takut itu tidak akan cukup. Wodoto. Akhirnya saya menemukanmu. Kenapa saya terburu-buru? Ada yang mencari kamu. Itu tadi malam. Adik kedua yang... Ganas, Itu dia. adik kedua kakak. Kakak saya. Akhirnya menemukanmu Zoe saya. Sudah lama mencari kamu. Aku penasaran kemana dia pergi. Kemana aku bisa pergi? Bukan ini di Dujianfu?
Kukira kamu sudah pergi diam-diam tanpa memberitahuku lagi. Apapun yang terjadi, tak peduli kemana kamu menyelinap pergi, aku akan selalu menemukan cara untuk menemukanmu. Bagaimana aku bisa menyelinap pergi? Benar bukan? Kakak kedua. Dari mana gadis tadi malam itu? Apa yang terjadi tadi malam kakak? Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Sebenarnya aku pikir, gadis itu juga sangat baik. Jika kamu merasa malu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya tidak perlu begitu. Aku hanya tidak mengerti siapa yang kamu pikirkan. Di dalam hatimu. Apakah kamu memikirkan aku? Kakak yang hilang. Kakak, aku hanya bercanda denganmu. Kita tidak akan membicarakan ini lagi. Pergi dan lihat. Di mana kamu tinggal sekarang? Jalan Yang Baik ini Jiang Minxin dan Zhang Dujian. Hubungan Sang Tuan Lian dengan mereka seperti yang kau tahu. Kakak keduaku masuk ke kediaman Dujian. Sudah 10 hari berlalu. Tapi tidak ada kabar. Aku khawatir. Aku pergi ke sana beberapa kali. Aku ingin mendapatkan beberapa kabar. Tapi mereka semua dihentikan. Mereka sama sekali tidak diizinkan masuk. Kak Bai, kamu ada di istana Dujian. Apakah kamu melihat kakak keduaku? Bagaimana kabarnya? Zhang Dujian tidak melakukan apa-apa padanya kan? Aku sudah melihat ablusi untuk pertama kali beberapa kali. Aku biasanya di halaman, merawat bunga dan pohon. Di area pameran kecil. Melatih keterampilan. Interaksi sosial tidak sulit. Wuduto terlihat baik. Zhang Dujian. Sepertinya tidak sulit untuk dia. Itu bagus. Tetapi saya juga khawatir mereka memiliki niat yang buruk. Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Namun beberapa hari yang lalu. Apa yang salah dengan sebelumnya Wuduto? Sepertinya tidak tahu bagaimana memilihnya. Zhang Dujian selir. Mohon maaf. Kedua mereka sedang bertarung di taman. Kepala Eunuch datang dan direkomendasikan selir ketiga. Apa yang terjadi selanjutnya? Nanti mendengar ikan berkepala lemak di kompor mengatakan itu. Malam itu, Zhang Dujian berada di menara Yuanyang Istana dan perjamuan disiapkan untuk Wuduto. Dan biarkan selir ketiga. Mohon maaf untuk Wuduto segera. Nanti istri wanita pelayan di samping saya ya. Terlibat dengan pembantu Wuduto. Mr. Shi. Tidak ada yang akan terjadi di sini ini. Sulit untuk dikatakan. Sesuai dengan dikatakan. Zhang Dujian dan saudara kedua saya adalah asing. Tidak ada persahabatan. Tapi kenapa dia mengambil langkah ini? Untuk memenangkan bantuan saudara kedua saya. Mr. Shi. Wuduto adalah pahlawan. Siapa di antara kita yang tidak ingin menang dukungan saudara kedua saya? Apa ini Zhang Dujian? Dia adalah pahlawan Duyu. Ingin menjadi sahabatku? Ini benar itu akan. Bagus. Ayo. Pi menawarkan cangkir gan. Pai Erji, saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mr. Shi, sama-sama. Jika Anda memiliki sesuatu untuk mengatakan, namun semua yang bisa saya lakukan adalah tidak ada masalah sama sekali. Mulai hari ini dan seterusnya. Anda ada di istana Dujian. Biar aku lihat lagi. Kalau tidak apa-apa ya sudah. Jadi kakak Wu. Ada APA, kamu harus beritahu aku segera cepat. Jangan terlambat. Aku ini orang kecil tidak bisa merawatmu dan aku takut akan menunda kamu yang penting tentang menyewa Doto. Adalah 50 tael perak. Kamu ambil dulu. Tuan Shi. Apa yang kamu lakukan kakak Bai? Aku tidak mau uangmu. Bai Age. Ambil. Ini Tuan Shi. Maka aku akan membawanya. Secara logis aku sudah di penjara selama bertahun-tahun dan Meng Lao Guaning dan Tuan 11 bertanggung jawab atasku jadi. Aku seharusnya tidak mengambil uangmu. Jujur. Meskipun aku orang muda. Aku juga menghormati pahlawan. Bukan untukmu tapi demi kejuaraan Wuduto aku. Harus berjanji juga padamu. Bai Irgi. Ada tas di sini juga. Tolong. Serahkan kepada kakakku. Tuan 11 jangan khawatir cerita. Wuduto adalah tanggung jawabku kakak. Keduaku bilang, rumah itu jauh lebih baik daripada rumah Shin. Hal seperti ini tidak terlalu menarik bagiku. Itu orang-orang konservatif itu diatur untukku. Tapi aku pikir, ada yang kurang maksudmu. Rumah sebesar ini? Taman yang indah? Sisi ini adalah kehilangan sebuah wanita hanya. Saudara kedua, tidak ada wanita di sekeliling pria. Ini benar Wuduto. Ini benar Wuduto. Wuduto. Maaf kak.
Tidak tahu ada orang lain yang ada. Apa yang salah dengan maafkan? Duduk dan nikmati obrolan The. Cuaca dingin untuk saya Ti. Bukan istri ketiga saya yang bertanya. Buat 2 pakaian untuk mengirimi Anda. Nona Magnolia duduk dulu ya kakak. Link Dusente Magnolia. Kemarin malam Anda tampak lebih menarik dan lebih menawan. Lainnya yang saya lihat maksud Anda menjadi lebih cantik. Hari ini, semakin banyak yang saya lihat makin banyak yang saya menyukainya. Kakak, Tidak ada lagi saya akan lantai bawah. Magnolia Gadis dan Widow mengapa Anda pergi? Ada hal lain yang ingin saya katakan Mai. SIS. Lihat Anda sangat gembira saat Anda menyembunyikan gadis itu. Apa? Dia takut. Anda orang yang tidak memahami situasi ini. Ya, saya tidak mengerti romansa. Ini tidak apa-apa. Saya tidak membicarakan mengenai Anda The. Wanita tahu mereka menyukai Anda. Dingin dan saya tahu bagaimana memberikannya kepada Anda. Saya mengirim 2 potong pakaian. Dan, mengapa Anda tidak berterima kasih? Apa terlambat? Saya makasih lain kali ya, Kak. Apa selanjutnya? Ayo. Adik saya nanti kita diskusi. Saya bilang ini saudara saya Tianyu. Setelah Min Jiho keluar tidak tahu jika ada hal lain. Brother Jungking. Siapa tahu? Dunia sangat besar. Gak ketemu cuma dengan mencarinya. Tapi sekali lagi, selama ada takdir kita, masih bisa bertemu meski terpisah ribuan mil. Kurasa kakak Tianyu aku pasti akan menemukan kakak Jungming. Aku tidak hanya bicara. Gadis Magnolia, kenapa kita membicarakan Teneo? Yah aku. Bertemu dengan saudara Wusong. Dan itu di kediaman Tuan Che mereka. Berpisah dengan tergesa-gesa, kemudian dia berburu. Harimau. Setelah aku meninggalkannya dan pergi menemui kakaknya. Ketika aku melewati Jingyanggang aku menemui harimau dan Wusong yang benar-benar pahlawan besar dunia aku. Mendengar dari teman-temanku di pemerintahan bahwa sejak Wusong membunuh harimau dia menghadapi banyak hal. Membunuh kakak iparnya untuk mengorbankan kakaknya berkelahi membunuh Shimen King. Melakukan kejahatan dan sekarang dia telah diasingkan ke Mengshou. Ya akhir sang pahlawan. Aku sangat berharap untuk bertemu kakak Wusong lagi suatu hari nanti. Ya aku hanya tidak punya uang. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan sekunder. Kenapa ada begitu banyak keributan di basement? Ada seorang pria kulit hitam yang menyebabkan gangguan di lantai bawah. Siapa orang asing ini? Nama pria ini adalah Li Kui. Pria ini menyebabkan masalah lagi. Kakak silakan duduk. Aku akan turun dan memanggilnya. Bertemu dengan kakakku. Baiklah kakak, jaga dirimu. Kakak orang ini adalah adikku Si. Penjaga kecil di sampingku nama. Keluarganya Li nama depannya Kui. Lahir di desa Baizang Kabupaten Yizhou dia. Berjuluk Black Whirlwind Li Kui. Tetapi penduduk desa memanggilnya Li Tianyu. Karena dia membunuh seseorang dan melarikan diri terombang-ambing ke Jiangzhou dan tidak pernah kembali. Karena itu orang memiliki kebiasaan minum yang buruk. Banyak orang takut padanya dia. Bisa menggunakan 2 kapak, si tinju dan tendangan. So, saya akan membiarkannya untuk melakukan hal-hal. Ini Black Man siapa Gan? I'm his brother. Dari Yuncheng Shandong. Lagu Hitam Jiang. Ibu, mengapa sebelumnya tidak Anda katakan? Biarkan saya bahagia juga. Beisai Hayam Ishue. Temui saudara Gongming. Datang silakan berdiri. Bangun dan bangun saja. Kakak yang lebih tua. Duduk dan makan. Datang agan datang. Ini saudara. Kenapa Anda marah ke bawah sekarang? Mai. Agan gak tahu. Saya memiliki ingot perak yang besar. Saya berikan dia 10 tael silver Tanyakan toko ini untuk habiskan 10 gulungan perak. Pergi dan ambil ingot perak yang besar. Saya akan menjempelkannya kepada saya kembali. Siapa yang mungkin bisa berpikir bahwa dia tidak akan memberikannya kepada saya? Bilakan madamu terhadap saya. Saya akan melakukannya. Telur burung hancur. Hanya 10 gulungan silver. Ada minat? Minat sudah ada. Kami hanya perlu 10 gulungan perak untuk membayar hutang. Saudara, ambil perak ini. Tarik saja. Trims Gan Jungket Mai. Bersaudara tunggu saya di sini menukarkan perak. Dan memberikan uang kepada saudara saya Mai. Dirgan kembali ya. Saya akan mengembalikan segera. Lihat aja kakak. Rimaha, hanya jangan berikan uangnya. Saya ingin berhenti. Siapa sangka saudara saya sudah minum perak dan uang di tangannya? Kenapa ini? Aku. Adik kamu tidak tahu. Meskipun orang ini jujur.
Dia kecanduan alkohol dan judi. Dari mana dia mendapatkan mengambil uang saudaranya itu? Dia pasti akan berjudi jika dia buru-buru turun. Jika dia menang taruhannya, aku akan mengembalikan uang itu ke saudaraku. Jika dia kalah taruhannya, dari mana dia mendapatkan uang itu? Kepada saudaraku. Saudara-saudara jangan malu. Sedikit perak tidak perlu disebutkan. Biarkan dia kalah taruhannya. Aku melihat saudara ini sebagai orang yang tulus dan jujur juga. Adik orang ini memang memiliki kemampuan, tapi aku suka membuat masalah dia. Telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Semua orang di Jiangzhou takut padanya. Sangat jarang. Saudara Juming yang tidak pernah dekat denganku meminjamkan 10 tael perak padaku. Dia benar-benar dermawan dan baik hati, sebuah reputasi yang layak. Sekarang kemarilah. Aku benci kalah taruhan belakangan ini dia. Tidak menang sepeser pun. Dan sekarang dia punya 10 tael perak dan dia akan berjudi. Jika aku menang beberapa koin, akan baik untuk memintanya melakukannya. Xiao Changi, biarkan aku mengambil risiko dulu. Saudara Tinyue, tunggu sebentar. Setelah taruhan ini selesai, aku tidak berpikir aku akan menerima risiko ini. 10 tael perak untuk satu taruhan. Dengan siapa aku harus bertaruh? Terula 5 tael perak padaku. Cepat buka. Aku punya 10 tael. Tidak masalah siapa itu, ini tidak akan membantumu. Taruhlah 5 tael lagi padaku dan aku akan mengembalikan batangan perak ini padamu. Cepat-cepat. Buka. Oh tidak ya. Xiao Changyi, uangku milik orang lain. Karena kamu kehilangannya, apalagi yang bisa kamu katakan? Xiao Changyi, pinjamkan aku dulu. Dan aku akan mengembalikannya besok. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Tak pernah ada hubungan ayah anak di kasino sejak dulu. Karena kamu kalah. Mengapa masih bermain curang? Kamu tidak meminjami uang. Aku juga ingin itu kembali. Saudara Tanyo, kamu selalu yang paling jujur. Apa yang terjadi hari ini? Dulu kakek biasa berjudi dengan jujur. Kali ini tidak jujur. Berikan. Aku pegangan dia. TAMU, ayo lihat. Kamu bajingan. Bagaimana kamu mencuri harta orang lain? Bukan urusanmu. Kakak. Jangan salahkan aku, saudara. Aku Tinio, dan aku sering berjudi saat senggang aku. Tidak mau. Kalah dengan uang saudara Jungming hari ini. Dan aku tidak bisa mengajak saudara-saudaraku minum. Saudara Tinio, saat butuh perak, tinggal minta pada saudaramu. Karena aku kehilangannya, kembalikan saja pada mereka. Apakah kamu siap menerima kekalahan? Kamu adalah saudaraku. Kemari adik kecil. Aku akan memberimu perak ini. Ada pejabat di sini, anak. Kecil hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Sepuluh tahil perak ini. Awalnya adalah catatan dua saudara Tinio sebelum penjahat ini. Tapi aku lebih suka tidak membayar dendanya, tidak apa-apa. Jika kamu mengambilnya, bukankah adik kecil ini baru saja melukaimu? Ya, aku memang pembuat onar, orang yang mengambil uang dan membawanya. Dipukuli di dalam. Kalau begitu berikan perak ini pada saudara-saudara ini. Ambil ini. Dan perjala sekarang. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Xiao Changyi. Kakak laki-laki. Baiklah, ayo pergi. Mari kita cari tempat untuk minum. Mangkuk kecil membosankan. Minum dari mangkuk besar juga membosankan. Saudara Juming, ini keberuntunganku. Aku Tingyu menawarkanmu semangkuk. Kemarilah saudara. Kemarilah saudara. Jing. Ada ikan segar hidup di sini.
Saudara, sungai ini penuh dengan ikan. Ini adalah tanah ikan dan nasi. Mengapa tidak ada ikan segar? Makan sup ikan segar adalah cara terbaik untuk bangun. Pelayan, bawakan aku semangkuk sup ikan segar. Sup ikan segar di sini. Sup ikan segar. Ayo. 3 perlahan-lahan. Ayo saudara. Ayo cicipi. Rasa sup ikan ini. Saudara, ikan ini diasinkan. Rasanya bukan yang diinginkan saudaraku. Setelah Song Jiang selesai minum, aku biasa minum sup ikan segar untuk bangun dari diabetesku. Rasa ini tidak terlalu enak. Karena kedua saudara tidak puas, ini adalah kerbau besi. Aku akan memakannya untukmu. Sekolah menengah. Kemarilah. Ikan ini diasinkan. Rasanya salah. Amble ikan seeker untuck. Sup ikan. Bangunlah saudara. Aku tidak berani menyembunyikan itu dari rekan Day. Ikan ini dari tadi malam. Ikan hidup masih ada di kapal hari ini. Pemilik kapal ikan ini tidak akan datang kami. Gak berani gerak. Jadi gak ada ikan segar yang bagus. Makanya aku kasih si banteng besi ke saudara-saudara. Jangan khawatir bro. Jangan ganggu aku bro. Saudaraku, jangan salahkan aku. Dari sananya dia memang begitu. Gimana aku bisa ngajarin dia berubah? Aku hormat dia karena dia tulus. Ayo minum sama saudaraku. Jangan mati. Toko kecil banget. Kasih aku 2 ikan hidupmu. Aku gak bisa putusin. Tanya Bosco. Tanya pemilik burungnya. Kasih aku 2 dulu. Lu ngapain? Baring. Hitan berhenti di sini. Lu dari mana? Berani-beraninya mencuri ikan dariku. Saudaraku mau makan ikan. Gak ada yang peduli. Gak peduli siapa saudaramu. Bawa kembali ke aku. Ayo. Sini. Ikut aku kalau berani. Nelayan berhenti. Pergi. Ikan besar sini. Sini. Ikan ada di sini, kembalikan ikanku. Sini lu. Bodoh besar. Sini. Lihat. Kembalikan ikanku. Lihat lu. Bodoh, ikannya ada di sini. Minum lebih banyak. Air gak bayar. Ayo pergi cek. Itu bukan asli. Aku gak mau ikan lagi. Saudara dai zong tolong panggil bantuan. Kalau begini terus. Saudara jikui beko mari. Tunggu sebentar bro. Siapa orang kulit putih ini? Pahlawan ini adalah penjual ikan. Namanya Chang Shun. Chang Shun. Mungkinkah Chang Shun adalah hiu putih besar dari ombak? Ya, itu dia. Bertahuja, saya punya pesan dari saudaranya Zhang Heng. Zhang Erji. Parenti sekarang. Ada pesan dari saudaramu Zhang Heng. Orang kulit hitam ini adalah saudara kita. Saya biarkan dia pergi dulu. Ayo bicara. Berhenti. Angkat itu. Dean Day maafkan kedadak sapanan saya. Terima kasih kak Chong telah menunjukkan belas kasihan. Ternyata orang kulit hitam ini adalah saudaramu.
Kemarilah. Saudara-saudara. Biarkan dia membeli ikan. Tapi saya mulai berkelahi dengan seseorang. Kak Li Kui, kamu baik-baik saja? Kak Chang, kamu pandai memuji saya. Tentu saja saya mengenal Dekan. Saya tidak punya kesempatan untuk Kak bertemu Chang. denganmu. Apakah kamu mengenal saudara ini? Dia. Baru saja menabrakmu. Tentu saja saya mengenal saudara saya Li. Saya tidak pernah berkelahi. Hari ini kamu menenggelamkan saya dan menenggelamkan saya banyak. Oke, kalian berdua sedang melakukan satu hal sekarang. Sahabat terbaik dan saudara. Seperti kata pepatah, tidak ada pengetahuan tanpa pertengkaran. Mari berjabat tangan dan berdamai. Itu benar. Kak Chang, apakah kamu mengenalnya? Siapa saudara ini? Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah Song Jiang yang hitam. Mungkinkah dia dari Yunceng Shandong? Song Jiang hujan tepat pada waktunya. Itu Kak Gongming saya. Sudah lama mendengar nama saudara saya. Hari ini aku tidak ingin melihatmu. Aku sering mendengar orang-orang di dunia bawah mengatakan, tolong bantu yang miskin dan membutuhkan, serta sumbangkan uang. Ayolah, saudara. Tolong bangunlah dan duduklah. Beberapa hari yang lalu di Jiangling di rumah Li Jun Sinaga Sungai aku tinggal selama beberapa hari. Kemudian di Sungai Cunyang aku bertemu Mohong aku. Bertemu kakakmu Sang Heng, dia menulis surat untuk keluarganya aku. Memberikannya padamu. Aku meninggalkannya di perkemahan dan tidak membawanya aku. Bertemu Song Jiang, 3 pahlawan hari ini. Aku sangat beruntung. Kakak besar. Hentikan. Baiklah, cukup sampai di sini untuk hari ini.